Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Wang Lin duduk di dalam lautan tulang dan menghabiskan 1 bulan untuk memulihkan detak jantungnya, 2 bulan untuk memulihkan kesadaran ilahi, dan 3 bulan untuk merasakan 3 inti dingin. Setelah itu, inti dingin dari titik leluhurnya dan lautan Qi saling bertabrakan, menciptakan gelombang energi yin yang kuat. Namun dibandingkan dengan energi yin yang saat ini ada di tubuh Wang Lin, rasanya agak mengecewakan. Dia dengan mudah menggabungkan 2 inti dingin dan memadatkannya menjadi 1. Saat berikutnya, inti dingin yang menyatu itu tenggelam dan tiba di dantian. Penghalang di dantian hanya bertahan setengah jam sebelum runtuh. Tiba-tiba, lebih dari 10 kali lipat energi yin-nya melonjak. Energi yin ini sangat padat. Perlahan, ketiga inti dingin itu menyatu menjadi 1. Namun warnanya bukan emas, melainkan abu-abu. Wang Lin tidak tahu bahwa metode budidaya kenaikan dunia bawah telah mengalami beberapa perubahan karena mutiara penentang surga dan alam jinnya. Bisa dikatakan, kesulitan yang dihadapinya belum pernah terjadi pada kultivator manapun. Alasan metode budidaya kenaikan dunia bawah dikatakan sebagai cara tercepat untuk mencapai tahap formasi inti adalah karena metode ini membentuk prototipe inti dingin terlebih dahulu, kemudian akan menggunakan energi spiritual untuk mengubahnya menjadi inti emas. Dia sekarang telah menyelesaikan lebih dari setengahnya, jadi dia hanya membutuhkan lebih banyak energi spiritual untuk melakukan dorongan terakhir. Namun, tahap formasi inti tidak mudah untuk dicapai. Tentu saja ada kemungkinan akan gagal. Jika dia gagal, maka inti prototipe akan hancur dan dia harus mengulangnya kembali. Ketiga inti tersebut digabungkan menjadi 1 untuk membentuk inti prototipe. Langkah selanjutnya adalah menyatu dengan tubuh. Jika tubuhnya tidak menolaknya, maka Wang Lin akan mulai memupuknya dengan energi spiritual dan perasaan ilahi. Setelah titik tertentu, itu akan berubah menjadi inti emas. Ketika itu terjadi, maka Wang Lin akan melangkah ke tahap formasi inti. Dorongan terakhir dengan energi spiritual akan membutuhkan bantuan pil surga jauh. Saat Wang Lin tiba-tiba membuka matanya, retakan mulai muncul di bawah kepalanya. Tubuhnya mengeluarkan suara berderak dan tidak lama kemudian retakan menutupi tubuhnya. Saat tubuhnya bergerak, retakannya menjadi semakin besar. Wang Lin perlahan berdiri dan mengguncang tubuhnya dengan keras. Pecahan es dengan cepat berjatuhan, seolah-olah ada angin kencang yang meniupnya. Pakaian di tubuhnya pun berubah menjadi debu dan menghilang. Hanya armor bagian dalam kulit naga yang masih ada di tubuhnya. Wang Lin diam-diam berdiri di tempatnya dan menutup matanya. Setelah sekian lama, dia membukanya. Cahaya biru bersinar dari matanya. Meskipun dia hanya setengah langkah ke tahap formasi inti dalam hal kultivasi, namun metode kultivasi kenaikan dunia bawah miliknya telah mencapai penyelesaian. Masa api biru keluar dari inti prototipenya dan mengalir ke seluruh tubuhnya sebelum muncul di tangannya. Pada saat ini, ada nyala api biru yang menyala di atas telapak tangannya dan itu hanya berjarak 3 inci. Alih-alih melepaskan panas, nyala api malah mengeluarkan dingin. Nyala api ini adalah inti dari metode kultivasi kenaikan dunia bawah yang disebut dengan api dunia bawah. Saat api dunia bawah muncul, es biru di sekelilingnya segera mulai mengeluarkan gas putih, seolah-olah itu akan mencair. Wang Lin melambaikan tangannya dan nyala api biru menghilang. Gas putih pun perlahan ikut menghilang. Wang Lin memeriksa kekuatan api sebelum melihat ke sekeliling dan mengenakan pakaian lain. Dengan mata terpaku pada tulang,
dia mulai berpikir. Setelah beberapa saat, dia duduk dalam posisi lotus dan mengeluarkan tengkorak naga itu. Menatap tengkorak naga, mata Wang Lin langsung berbinar. Dia memutuskan untuk pergi ke kota Nandou untuk menukarnya dengan tungku pil sehingga Limuan dapat menyelesaikan pil surga jauh. Meskipun 3 tahun telah berlalu dalam sekejap mata, namun dia tahu melalui esensi darah jiwa bahwa Limuan tidak menghadapi bahaya apapun. Namun setelah melihat tulang binatang beku yang tak terhitung jumlahnya, dia menjadi sedikit ragu-ragu. Dia teringat akan teknik pemurnian kuil Dewa Perang yang membutuhkan tungku reaksi dan tengkorak binatang roh sebagai bahan untuk membuat tungkunya. Setelah kegagalan pertama, dia tidak pernah mendapatkan lebih banyak lagi tengkorak binatang roh. Dia sebenarnya menyuruh Limuan untuk menyimpan tengkorak naga itu karena dia ingin menggunakannya untuk membuat tungku reaksi. Namun karena dia mencoba menggabungkan ketiga inti dinginnya ditambah fakta bahwa dia tidak yakin akan berhasil, maka dia belum mencobanya. Lagi pula, jika dia gagal akan membutuhkan banyak usaha untuk menemukan yang lainnya. Namun sekarang dia menyadari bahwa dia dikelilingi oleh tulang sehingga keinginannya untuk membuat tungku reaksi muncul lagi. Dia mengingat langkah-langkah membuat tungku reaksi dari ingatannya sebelum mengeluarkan batu giok untuk memastikannya. Dia menyatukan kedua tangannya, lalu saat dia membukanya kembali, benang energi spiritual menghubungkan kedua tangannya. Ekspresi Wang Lin menjadi serius saat dia mengangkat tangannya. Tampak benang-benang energi spiritual juga terbang. Wang Lin bahkan tidak berkedip saat dia menyatukan tangannya lagi dan mengulangi proses ini berulang kali. Semakin banyak benang energi spiritual yang berkumpul di hadapannya hingga menjadi seperti seikat sutra bercahaya. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin menghela nafas. Langkah pertama pembuatan tungku reaksi telah selesai. Sekarang dia harus mencoba apakah tengkorak itu dapat menahan fusi benangnya. Dia menunjuk ke tengkorak naga dan benangnya menyentuhnya. Benangnya perlahan menyatu dengan tengkorak dan warna ungu tengkorak berangsur-angsur berkurang. Namun tidak lama kemudian, retakan mulai muncul di tempat benang-benang itu yang saling bersentuhan. Kemudian tengkorak itu hancur berkeping-keping. Hanya menyisakan benang-benang energi spiritual yang menggantung di udara. Wang Lin menghela napas panjang. Kemudian dia dengan cepat mengungkapkan ekspresi penuh tekad. Dia berdiri, meraih benangnya lalu melompat ke tulang lain dan menekannya. Tulang ini panjangnya sekitar 500 atau 600 meter dan berwarna abu-abu. Kepalanya sangat besar, hampir sama besarnya dengan tengkorak naga. Saat benang mencapai mayat, benang itu langsung menembusnya. Wang Lin terkejut. Dia mencoba lagi dan sekali lagi benangnya menembus tulang. Wang Lin menatap binatang itu dan matanya berbinar. Tulang-tulangnya tertutup es biru seolah-olah membeku. Wang Lin mengulurkan tangan dan meremas tulangnya. Terdengar serangkaian suara berderak. Namun tulangnya tidak patah. Wang Lin merenung sedikit, lalu mengeluarkan api dunia bawah. Saat api mendekati tulang, gelombang gas putih melayang keluar dari tulang binatang itu. Semakin dekat apinya, semakin banyak gas putih yang muncul, dan es biru mencair dengan kecepatan yang terlihat. Akhirnya, semua es biru mencair, memperlihatkan tulang abu-abu di dalamnya. Wang Lin tidak ragu-ragu, dia segera menekan benang energi spiritual ke bawah. Kali ini benangnya langsung melingkari tengkorak. Namun setelah setengah jam, tengkorak itu berubah warna 3 kali sebelum pecah. Sekarang jumlah telitnya jauh lebih sedikit. Tampaknya mereka kehilangan banyak energi spiritual. Wang Lin mengerutkan keningnya. Kesulitan membuat tungku reaksi ini ternyata jauh lebih sulit daripada yang dibayangkannya. Tampaknya
Alasan mengapa hanya sedikit orang yang berhasil mempelajari teknik pemurnian adalah karena tungku reaksi ini butuh banyak keberuntungan, bahkan untuk mendapatkan tengkorak binatang roh untuk membuat tungku reaksi. Jika dia menggunakan tengkorak binatang roh yang baru saja mati, maka akan semakin tinggi kualitasnya dan itu akan semakin baik. Namun jika menggunakan tengkorak binatang roh yang telah mati selama beberapa waktu, maka tingkat keberhasilannya akan menurun drastis. Tentu saja, jika seseorang bisa mendapatkan tengkorak binatang buas, bahkan jika binatang itu sudah lama mati, maka tingkat keberhasilannya akan meningkat beberapa kali lipat. Jika dia mencoba dengan benar saat naga itu mati, maka peluangnya akan lebih tinggi. Namun saat itu, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya karena semua fokusnya adalah mencapai tahap formasi inti. Wang Lin mendengus pelan saat dia melihat lautan tulang binatang yang tidak ada habisnya di sekitarnya. Adapun berapa banyak tulang binatang roh yang ada, dia sendiri tidak tahu. Aku tidak percaya bahwa aku tidak dapat membuat satu tungku reaksi dengan tulang binatang roh sebanyak ini. Mata Wang Lin berbinar saat dia menutup tangannya dan menciptakan lebih banyak benang energi spiritual. Setelah mengisi kembali benangnya, dia mengambilnya dan meletakkannya di tengkorak lain. 1 jam kemudian, tengkoraknya pecah lagi. Wang Lin terus mencobanya. Dia bahkan tidak ingat sudah berapa banyak tengkorak yang telah dia hancurkan. Tetapi dia tahu bahwa dia telah mengisi ulang benangnya lebih dari 100 kali. Alisnya berkerut lebih keras. Akhirnya dia melompat ke udara dan dengan dingin melihat ke sekeliling. Dia membuat benang energi spiritual dan benang itu mulai mengelilinginya. Tangannya terus-menerus membuka dan menutup. Setiap kali dia melakukan ini, lebih banyak trik yang dibuatnya. Tangannya bergerak semakin cepat dan benangnya tampak seperti hujan. Secara bertahap, jumlah benang energi spiritual semakin meningkat. Wang Lin tidak berhenti saat dia menggunakan seluruh energi spiritual di tubuhnya. Dia segera meminum beberapa teguk cairan roh dan terus membuat benang. Waktu perlahan berlalu dan massa benang menjadi semakin besar. Sekarang lebarnya lebih dari 100 meter. Wang Lin melihat ukuran lautan tulang ini dan berpikir, masih belum cukup. Kemudian dia meminum lebih banyak cairan roh dan mulai membuat lebih banyak benang. Akhirnya ketika massa benang itu lebarnya lebih dari 1000 meter, dia pun berhenti. Dia menyebarkan akal ilahi untuk mengendalikan semua benang lalu menekannya. Bersamaan dengan itu, api biru juga muncul di tangannya. Terdengar suara gemuruh yang menggelegar saat benang-benang itu menekan dan menimbulkan gelombang abu yang menderu. Dan semua tulang yang dilaluinya berubah menjadi abu dan bergabung dengan gelombang ini. Bersamaan dengan gelombang tersebut, juga terdapat massa gas putih. Jika seseorang melihat pemandangan ini, maka itu terlihat sangat menakjubkan. Setelah semua gas putih menghilang, tidak ada yang tersisa. Wang Lin mengatupkan giginya saat dia meminum lebih banyak cairan roh dan membuat lebih banyak benang sebelum menekannya lagi. Gelombang abu menderu melintasi area tersebut. Setelah gas putih menghilang, mata Wang Lin tertuju pada tulang seekor binatang kecil yang sendirian di area terbuka di radius 1000 meter. Wang Lin mengungkapkan ekspresi bahagia dan segera terbang menuju tulang itu. Dia melihat lebih dekat dan menemukan bahwa tidak ada yang aneh pada tulang ini. Tulangnya sangat putih dan terlihat sangat normal. Mata Wang Lin berbinar saat dia menunjuk ke langit. Dia dengan cepat mengambil benang energi spiritual dan menekannya ke tengkorak binatang kecil itu. Warna tengkoraknya dengan cepat berubah. Satu kali, 2 kali, 3 kali. Setelah berubah warna 9 kali, tengkorak itu terlepas dari tulang belakangnya dan melayang ke udara. Benangnya telah menyatu sepenuhnya dengan tengkorak. Setelah tengkorak itu berubah warna sebanyak 9 kali, perlahan-lahan berubah menjadi bentuk mangkuk sambil memancarkan gelombang energi spiritual.
Wang Lin menangkapnya di tangannya dan mulai memeriksanya. Asal-usul teknik pemurnian kuil Dewa Perang sangat misterius. Rumor mengatakan bahwa itu ditemukan dengan teknik jalan surga oleh nenek moyang kuil Dewa Perang. Generasi selanjutnya menghabiskan banyak waktu untuk mengembangkannya menjadi teknik pemurnian saat ini. Tungku reaksi adalah bagian dari ini dan memiliki 10 peringkat kualitas. Semakin tinggi peringkat tungku reaksi, maka akan semakin baik. Mengidentifikasi peringkatnya juga mudah. Saat dibuat, berapa kali perubahan warna akan menentukan peringkatnya. Peringkat 9. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Dia merasa sangat menyesal dengan sejumlah besar tulang binatang roh yang dimilikinya. Dia masih belum mampu membuat tungku reaksi peringkat 10. Namun tentu saja peringkat 9 jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Wang Lin mengeluarkan batu giok itu dan memeriksanya lagi. Apa yang disebutkan oleh batu giok itu adalah bahwa bahkan para kultivator Nesensol di kuil Dewa Perang hanya memiliki tungku reaksi peringkat 6. Sedangkan sisanya hampir semuanya berada di peringkat 3 atau lebih rendah. Tungku reaksi Wang Lin yang berada di peringkat 9 banyak hubungannya dengan tulang binatang kecil itu. Binatang kecil itu adalah binatang buas terpencil yang langka di lautan mayat binatang ini. Setelah binatang buas terpencil mati, tulangnya tidak jauh berbeda dengan binatang roh dan sangat sulit untuk membedakannya. Setelah kekuatan jiwa Wang Lin ditarik dari batu giok, dia mulai merenung. Teknik pemurnian kuil Dewa Perang berfokus pada 3 poin utama: transfer, peleburan, dan fusi. Wang Lin menjadi sangat fokus saat dia mengeluarkan bahan dari tasnya dan melemparkannya ke dalam tungku reaksi. Ini adalah beberapa materi yang tercatat di batu giok. Setelah dia mengetahui isi batu giok itu, dia dapat menemukannya di tasnya. Batu darah ayam, bila diresapi energi spiritual, maka dapat menghasilkan banyak panas. Anggur bulan, sejenis tanaman yang dapat menghasilkan efek pembusukan setelah dimurnikan. Kayu bintang surga, sejenis kayu dengan sifat korosif. Wang Lin memiliki 3 bahan ini di tasnya. Meski tidak banyak, namun itu cukup untuk memurnikan harta karun. Wang Lin selalu sangat bingung tentang materi yang dia peroleh di medan perang asing. Tetapi setidaknya sekarang dia sudah mulai mengetahuinya. Dia mulai memasukkan anggur bulan ke dalam tungku reaksi. Setiap kali dia meletakkan sepotong, dia akan menghancurkannya dengan sepotong tulang binatang roh. Kekuatan jiwanya terfokus pada bagian dalam tungku reaksi. Secara bertahap, tungku reaksi diisi dengan pasta kental berwarna ungu. Menatap tungku reaksi, Wang Lin bergumam seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Kemudian matanya bersinar dan dia mencentikkan setetes darahnya ke dalam. Saat ini gelombang muncul di dalam tungku reaksi. Wang Lin tidak panik saat dia dengan tenang mengirimkan energi spiritual ke dalamnya. Batu giok itu memberikan penjelasan rinci tentang tungku reaksi. Tungku reaksi mengambil jalur sampingan dalam pemurnian. Dengan menggunakan tungku reaksi sebagai media yang memungkinkan pemurni memanipulasi bahan di dalamnya secara langsung. Wang Lin menarik nafasnya dalam-dalam. Setelah ragu-ragu sebentar, dia mengeluarkan kayu bintang surga lalu menghancurkannya dan menaburkannya ke dalam tungku reaksi. Cairan ungu dengan cepat mulai menggelembung dan mengeluarkan bau yang menyengat. Wang Lin dengan cepat mengeluarkan satu-satunya batu darah ayam miliknya dan melemparkannya ke dalam. Setelah menyelesaikan semua ini, ekspresinya menjadi lebih serius saat tangannya dengan cepat membentuk segel. Cairan ungu di dalam tungku reaksi dengan cepat berkumpul membentuk bola ungu. Wang Lin merenung sebentar, lalu melambaikan tangannya. Bola terbelah menjadi 2, separuhnya melayang ke atas sementara separuh lainnya tenggelam kembali ke dalam tungku reaksi. Di bawah kendali Wang Lin, bola yang melayang semakin tinggi. Wang Lin merenung sedikit sebelum menunjuk ke dada dan dahinya. Dia memuntahkan seteguk energi spiritual ungu, lalu energi spiritual tersebut segera masuk ke dalam bola. Langkah pertama dari teknik pemurnian kuil Dewa Perang yang disebut transfer telah selesai. Sekarang saatnya langkah kedua, yaitu lelehkan.
Proses peleburan ini membutuhkan harta karun untuk digunakan sebagai bahan, dan Wang Lin menampar tasnya lalu 35 pedang terbang keluar. Wang Lin menunjuk ke salah satu pedang terbang dan menusuk bola itu dengannya. Perlahan, ujung pedangnya meleleh hingga seluruh pedang meleleh menjadi bola. Setelah itu, 34 pedang terbang yang tersisa melebur menjadi bola di bawah kendali Wang Lin. Akhirnya, bola tersebut mulai mengeluarkan cahaya berwarna pelangi yang sangat menyilaukan. Keseluruhan proses, mulai dari penempatan anggur bulan ke dalam tungku reaksi hingga saat ini, memakan waktu 2 jam. Dalam 2 jam ini, Wang Lin memusatkan keseluruhan perhatiannya pada pemurnian. Bukan saja dia tidak rileks, tetapi dia menjadi lebih fokus saat dia mengeluarkan pedang terbang hitam dari dalam tasnya. Dapat dikatakan bahwa pedang terbang ini telah melalui banyak hal bersamanya, dari saat dia mendapatkannya setelah membunuh Tuan Zhang Hu hingga dikejar oleh Teng Li, dan terakhir saat dia tewas dalam pertempuran di luar lembah Juming. Kemudian dia diselamatkan oleh si Tunan dan tubuh pedangnya dihancurkan. Namun karena hubungannya dengan Wang Lin, roh pedang mampu bertahan dengan tetap berada di dalam jiwa Wang Lin. Setelah itu, Wang Lin mencoba mencari beberapa tubuh baru untuknya, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Pedang hitam ini adalah yang terbaru dan setelah menggunakan teleportasi beberapa kali, hasilnya sudah berantakan. Wang Lin meraih pedangnya dan dengan lembut menggosoknya. Pedang itu berdengung keras. Tidak lama kemudian, bayangan pedang ilusi terbang keluar. Iblis juga terbang dan berdiri di samping. Dia menatap kosong ke sekelilingnya dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.